A. Perancangan gambar atau lembar kerja. Kegiatan prototipe. Kegiatan merancang atau mendesain produk dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam tahapan pengembangan konsep. Perancangan produk, prototipe, barang dan jasa memegang peranan penting dalam penciptaan sesuatu. Dalam kegiatan pembuatan rancangan gambar kerja, prototipe, barang dan jasa 3 dimensi, maka seseorang desainer produk harus menggabungkan seni, estetika, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menurut Crawford, konsep desain adalah kombinasi antara lisan, tulisan, dan atau bentuk prototipe. A. Model rasional. Model rasional adalah model yang dikembangkan oleh Herbert A. Simon. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika. Selain Herbert A. Simon, model rasional juga dikembangkan oleh Gerhard Phl dan Wolfgang Beitz. Rancangan adalah gambar yang dibuat oleh perancangan dengan tujuan untuk mewujudkan rancangan menjadi info yang jelas dan dapat diukur. Adapun tahapan-tahapan proses perancangan dalam model rasional adalah sebagai berikut. 1. Pengarahan rancangan. 2. Analisis. 3. Penelitian. 4. Spesifikasi. 5. Pemecahan masalah. 6. Presentasi. 7. Pengembangan rancangan. 8. Pengujian. 9. Implementasi. 10. Evaluasi dan kesimpulan. 11. Perancangan kebal. B. Model aksi stres. Model aksi stres adalah bentuk kritik dari model rasional. Model aksi stres menyatakan sebagai berikut. 1. Perancangan menggunakan emosi dan imajinasi dalam pembuatan sebuah rancangan. 2. Proses desain adalah proses yang penuh improvisasi, tidak terpaku, dan rencana yang saklek. 3. Tidak ada tahapan-tahapan tertentu yang wajib dipatuhi oleh perancang karena alasan perancangan dan implementasi saling berkaitan satu sama lain. Model aksi sentris adalah model yang berdasarkan pada teori empiris dan metode agili. Model aksi sentris menyatakan bahwa pengetahuan dan informasi tersebut berasal dari cara pandang perancang tersebut. Jadi, aksi sentris lebih menekan pada pola pemikiran dan profesionalisme perancangan dibandingkan dengan kemampuan teknisnya. 2. Jenis-jenis perancangan. Ada beberapa jenis perancangan antara lain sebagai berikut. A. Rancangan produk. Rancangan produk adalah penyusunan konsep yang lebih jelas, detail, dan sistematis dari gagasan produk baru ataupun modifikasi produk lama dalam bentuk gambar kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau memanfaatkan inovasi teknologi. Adapun rancangan produk yaitu agar suatu produk dapat memiliki daya guna bagi konsumen. Perancangan produk harus memiliki skala prioritas yang tepat karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksekusi semua ide yang dimilikinya. Produk barang atau jasa. 1. Pengertian gambar kerja. Pengertian gambar kerja menurut para ahli. A. Gambar kerja adalah suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk menjelaskan secara gamblang persyaratan item yang direkayasa. Aktivitas menggambar mesin menghasilkan dokumen. B. Gambar kerja adalah komunikasi utama antara si pembuat gambar atau ide dengan si pelaksana di lapangan, dan gambar harus dipahami oleh kedua belah pihak. C. Gambar teknik adalah gambar yang menitik beratkan pada penyampaian maksud dari pembuat gambar secara objektif. 2. Fungsi gambar kerja. Gambar kerja memiliki fungsi di bidang teknik. Gambar kerja merupakan bahasa teknik pola penyampaian informasi. Fungsi-fungsi gambar dapat digolongkan menjadi 2 golongan sebagai berikut. A. Penyampaian informasi. Gambar kerja berfungsi sebagai bentuk visual awal dari B. Perwujudan pemikiran dalam penyiapan informasi dalam konsep perencanaan. Konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar yang nantinya gambar tersebut dianalisis lalu dievaluasi. 3. Alat-alat dalam gambar kerja. Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan gambar kerja antara lain kertas gambar, pensil, dan penggaris. B. Analisis gambar kerja prototipe barang dan jasa. 1. Cepat, artinya seorang desainer harus mampu membuat gambar kerja dengan cepat. 2. Murah, artinya seorang desainer harus menggunakan biaya yang murah dan efisien, tapi tidak mengurangi kualitasnya. 3. Dapat dibuang, artinya sebuah gambar kerja harus dibuang, jadi jangan membuat lembar kerja dan bahan yang tak
4. Revolusi rendah artinya gambar kerja sama prototip disajikan dalam resolusi rendah karena gambar kerja merupakan rancangan sederhana suatu prototipe. 5. Ambigu. Ambigu artinya memang gambar kerja suatu prototipe dibuat ambigu agar dapat dipromosikan pada segala sisinya. 6. Bersifat menyarankan bukan menetapkan, artinya karena bersifat ambigu, maka gambar kerja prototipe harus bersifat menyarankan agar interpretasi atas prototipe tersebut tetap terbuka. Proses analisis manufacturing terhadap gambar kerja. 1. Bentuk dan dimensi fisik dari komponen produk. 2. Material yang digunakan. 3. Teknik atau proses pembuatan dan toleransi yang dikehendaki. 4. Cara merakit komponen-komponen produk menjadi suatu produk yang lengkap.